Setelah cek itu ada biliet giro, ya. Nah ini contoh gambarnya buku biliet giro nih biar Anda paham, ya. Biliet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. Nah, agak berbeda sedikit dengan cek ya. Kalau biliet giro itu pasti sifatnya transfer ya dari rekening ke rekening. Kebanyakan orang kalau bayar gini ya. Jadi saya misalkan transaksi dengan Anda. Lalu saya bilang, saya akan bayar 1 bulan lagi Pak. Nah, si yang bersangkutan pasti bilang, ya saya butuh kepastian. Ya saya kasih biliet giro Pak. Biliet giro tanggal disebut, tanggal sekian bisa ditransfer. Nah, Anda pegang giro itu. Yang sedihnya kadang-kadang cek atau giro ini begitu dicairkan dananya kosong. Ini disebut dengan cek kosong atau giro kosong. Ini berarti sesuatu pembohongan atau suatu pidana kalau terjadi berkali-kali. Kalau penyebabnya adalah memang telat ngirim ya, bukan sebuah penipuan atau kesengajaan, itu bisa dimaklumi. Tapi kalau ternyata sudah kesengajaan berkali-kali, maka itu bisa disebut sebagai sebuah pidana. Nah, ini memberikan jaminan kepastian hukum buat kita. Jadi paham ya, kenapa kalau perusahaan pakai istilah cek dan giro atau rekening perusahaan ini sering menggunakan rekening giro. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas jenis giro ya. Nah, ini di layar Anda bisa lihat contoh dari giro individu. Ya, giro individu merupakan giro atas nama individu atau pribadi. Artinya produk simpanan ini diperuntukkan bagi penggunaan pribadi saja. Biasanya pemilik rekening giro individu adalah usaha pribadi atas nama pemilik. Seperti kalau dia buka usaha kuliner, toko, salon, ya, di mana usahanya itu menggunakan nama pemilik. Ya. Jadi salon Bu Yanti, nah Bu Yanti itu yang punya. Ya, catering Rina, Bu Rina yang punya. Langsung dia pikir kayak gini. Pakai gironya ini karena dia nggak mau pusing, jadi pakai gironya individu. Ada yang menggunakan ini. Selanjutnya adalah giro badan usaha atau perusahaan. Ini merupakan giro yang dibuat atas nama badan usaha atau perusahaan, baik itu PT, CV atau bentuk badan usaha lainnya. Jadi kepemilikannya atas nama badan usaha. Pertanyaannya, kalau gitu siapa Pak yang tanda tangan dan yang menguasainya? Tergantung yang ditunjuk oleh perusahaan. Nanti ada pas pembuatan rekening gironya itu ya ada perintahnya tuh, yang berhak tanda tangan adalah A, B, C, D. Di luar itu berarti nggak boleh. Itu ditunjuk sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Selanjutnya adalah deposito berjangka, ya. Nah, deposito, ya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, deposito itu adalah tabungan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito itu punya jangka waktu ya untuk jatuh tempo ya. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Jadi kalau dibilang udah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan, ya udah ikuti aturan itu. Namun sekarang sudah ada lagi bank yang bikin fasilitas deposito yang bisa ditarik setiap saat ya dan tidak kena denda. Ya, kenapa dia begitu? Ya, karena persaingan. Ya karena persaingan, tapi ini mewajibkan bank punya dana cadangan sehingga kalau ditarik mendadak dia ada. Kalau tidak, bank akan kerepotan dan dia terpaksa minjam ke bank lain dengan biaya bunga yang mahal untuk 1 malam pinjaman. Ya, kita bahas ya karakteristik dari deposito ya. Jadi kita udah tahu tadi definisinya, ya. Dia punya jangka waktu dan dia hanya dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Dan deposito itu jatuh temponya, ya. Setelah jatuh tempo bisa kita minta diperpanjang secara otomatis, istilahnya automatic rollover atau langsung mati. Ya, jadi Pak, kalau dana depositonya sudah habis, itu gimana? Waktunya udah habis. Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis. Istilah Inggrisnya automatic rollover. Kalau dia nggak perpanjang otomatis, maka uangnya akan stop, depositonya selesai. Dan dananya dikembalikan ke tabungan yang dimiliki oleh pemilik di bank yang bersangkutan. Tapi statusnya bukan lagi deposito, bunganya udah nggak setinggi deposito, dan uangnya bisa diambil setiap saat. Dia menjadi simpanan biasa. Nah, penarikan deposito tadi pakai biliet deposito ya.
Jadi ada sertifikat deposito ya yang dipakai oleh si perusahaan atau individu yang punya tabungan deposito. Bilet deposito atau sertifikat deposito adalah bukti kepemilikan yang diperoleh nasabah sebagai bukti simpanan di bank dalam bentuk deposito. Ya, itu istilah Indonesia lah, sertifikat atau biljet gitu ya. Yang satu dari bahasa zaman Belanda mungkin ya, yang satu bahasa Indonesia zaman sekarang sertifikat. Intinya sama.